Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rini Malik berjumpa lagi kembali di program Digitalk Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Di episode yang ke-74 di channel YouTube DigiLab TV. Sobat Bisa Mapan tampil cantik dan menawan khususnya pada event-event tertentu seperti momen pernikahan, wisuda dan juga acara penting lainnya itu menjadi suatu kebutuhan masyarakat kita saat ini. Salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan tampilan menawan ini adalah dengan merias wajah menggunakan jasa makeup artis profesional atau MUA. Tingginya permintaan akan jasa makeup artis ini menjadikan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk digeluti. Maka dari itu di sore hari yang spesial ini saya sudah bersama Mbak Elsha Martriani, seorang profesional makeup artist yang dari Palembang asalnya dengan tema yang sangat menarik, intip peluang bisnis sebagai makeup artist. Jadi kita akan ngobrol lebih detail mengenai profesi ini dan juga seberapa menjanjikannya profesi MUA untuk dijalani. Saya juga mau menginformasikan untuk Sobat Bisa Mapan bahwa di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah merchandise menarik bagi penonton yang beruntung. Caranya gampang, cukup menjawab pertanyaan di kolom komentar dan kirimkan screenshot jawaban kamu ke akun Instagram @marketing_semen_baturaja. Acara Digitalk Bisa Mapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja dan sebagai informasi, selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Batu Raja juga bisa kamu beli di marketplace Tokopedia. Bisa dapetin bonus gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Selamat sore Mbak Elsha. Selamat sore Mbak Rini. Cantik banget sih. Oh makasih, Mbak Rini juga cantik. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Nah Mbak, kalau yang Rini tahu ya, namanya kita nih ya perempuan, Sobat Bisa Mapan ya, yang lagi nonton nih sore hari ini nggak lepas dari yang namanya make up. Sedikit-sedikit entah itu make up no make up bahasanya ya. Iya betul. Itu pasti pakai make up ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau Mbak Elsha sendiri suka make up tuh dari kapan sih? Suka make up? Suka make up. Oh dari kecil. Serius? Serius dari kecil. Itu make up mama yang dipakai? Bener sekali. Jadi pada saat dari kecil itu pernah dipakein lipstick doang sama mama, happy-nya luar biasa. itu memang suka dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Akhirnya gede, makin gede ya kan, akhirnya serius nih jadi makeup artist. Bener. Itu gimana ceritanya bisa kecemplung? Jadi awalnya itu Mbak Elsa sebagai karyawati bank di salah satu bank di Palembang. Dan pada saat itu Mbak Elsa aktif sebagai anggota paduan suara. Jadi setiap tampil kita harus makeup full kan? Benar-benar. Ya, pada saat makeup full ya kita harus ke salon karena pada zaman itu belum ada yang namanya makeup artist, ya kan? Jadi ngantri di salon tuh kadang-kadang dari jam 3 subuh, dari jam 4 subuh gitu. Karena yang makeupan rame. Anggota paduan suara seluruh berkumpul di satu salon gitu kan. Paling sedikit tuh orang 20 ya? 20 lebih kadang-kadang. Bener. Jadi setelah lama ngantri, seiring berjalannya waktu, akhirnya Mbak Elsa mau tampil memberanikan diri makeup sendiri. Oke. Iya. Jadi pada saat makeup sendiri, teman-teman pada nanya, tadi makeup di salon mana kok nggak ketemu? Katanya gitu kan. Makeup sendiri dong gitu. Iya kan? Akhirnya pertama nggak percaya. Masa sih gitu kan. Di salon lu pasti gitu kan. Akhirnya ya udah kalau gitu nanti aku make upin aku ya gitu. Ya udah kesananya ya Mbak Elsa mau tampil nyanyi ya make upin temen gitu. Berani make upin orang lain selain make up diri sendiri. Ya udah itu tahun 2006 sampai 2012. Akhirnya ini udah on the way 8 tahun ya? Benar. Oke. Iya. Terus. Akhirnya jadi 2012 sampai 2012 berhenti nih resign. Akhirnya fokus dulu ngasuh anak sampai 2014 akhir. Di 2014 akhir ya Mbak Elsa akhirnya ingin
mendapat kerjaan apa gitu ya, pengen punya penghasilan sendiri lagi gitu kan, karena biasa punya uang sendiri gitu. Akhirnya kata adek gitu, ayo jadi makeup artist aja gitu. Katanya bisa kok, bisa katanya gitu. Ya di Januari 2015 pertama kali Mbak Elsa posting itu foto makeup before dan after yang modelnya itu hanya asisten rumah tangga. Iya. Iya. Dari Jadi sana, newsnya Mbak ART di rumah. iya bener. Jadi pakai foto before dan after, Yes. dan kemudian dapat klien dari sana. Wow. Benar-benar klien dari orang lain yang benar nggak kita kenal. Ingat nggak itu kliennya berapa orang? Oh iya, inget pastinya. Pertama kali dapat klien itu langsung minta make upin 3 orang. 3 orang. 3 orang. Berapa waktu itu? Ya, yang namanya ya kita nggak bisa langsung money Bener, oriented kan, yang namanya bener. kita baru mulai gitu kan, baru coba-coba gitu. Terus cuman karena suka aja gitu. Akhirnya waktu itu 3 orang dan jauh di Gandus kita datang rumahnya. Wow. 225.000 225.000 berarti untuk 3 orang. satu orang 70 ribuan something. Yes. 75.000 aja. Tapi happy. Tapi happy-nya Happy, luar happy. biasa. Iya. Iya. Tapi kalau Mbak Elsa itu punya inspiring nggak sih kalau buat make up? Ya pastinya ada. Siapa, Mbak? Kalau Mbak Elsa pada dasarnya suka yang bold ya. Jadi kalau untuk makeup artis profesional Indonesia, Mbak Elsa sukanya Bennu Serumba, Oke. Anpa Suha, Oh. Dewi Tian gitu. Oh, berarti looknya bold ya? Bold. Oke. Pada dasarnya sukanya yang bold. Tapi seiring waktu nih ada kayak apa sih namanya intuit nggak Mbak dengan adanya gempuran Korean look Iya, dan lain-lain? makanya seiring berjalannya waktu, tapi kalau sekarang kita ikutin tren, yang bold tadi ya agak disoftkan sedikit lah, tapi nggak natural banget juga nggak. Kalau Mbak Elsa lebih ke antara natural dan bold. Gitu. Oh, Ya. keren ya. Tapi kalau Mbak Elsa, Rini itu kalau misalnya minta di make upin itu bisa langsung hubungi ke kontak person di Instagram ada ya? Ada, bisa. Di Google juga ada. Di Google juga ada, Iya. aman semuanya gampang Aman, ya. alhamdulillah. Tapi kalau ini Mbak pelanggannya, memang dia itu kayak wanita karir kah? Atau dia kayak dewasa muda? Atau anak-anak sekolah juga bisa? Ya, kalau untuk klien make up itu sebetulnya dari semua kalangan ya, mulai dari anak sekolah sampai dengan ibu-ibu pejabat, bahkan pernah Mbak Elsa make upin Ibu Jenderal. Oh wow, Iya. gimana itu ceritanya? Wah, itu deg-degannya luar biasa. Asli ya? Ini make upin, betul. Jadi pada saat mungkin beliau lagi ada kondangan di Palembang gitu ya. Pada awalnya nggak tahu tuh kalau itu Ibu Jenderal. Serius? Serius, karena yang kontak Mbak Elsa itu putrinya. Oke. Putrinya, dan di hotel pun bukan atas nama misalnya Bapak apa gitu, bukan. Jadi di kamar itu atas nama putrinya itu. Jadi kita nggak tahu pada saat makeup, tapi di kamar itu memang kamar yang paling gede gitu ya, dan banyak ajudan-ajudan gitu. Siapa ini, siapa gitu kan, udah deg-degan gitu kan. Pasti ini seseorang yang penting gitu. Itu masih sebagai Panglima TNI. Waduh. Di Indonesia. Tapi deg-degan sekaligus blessing lah sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi sempet-sempetnya setelah make upin foto dulu sama Pak gitu ya. Seru banget. Tapi akhirnya itu tetap berlanjut tuh kerjasamanya? Enggak, karena beliau memang bukan stay di Palembang ya Mbak. Jadi memang kebetulan aja pada saat itu ada acara mungkin pernikahan putri temannya. Beliau datang ke Palembang, ya menghubungi Mbak Elsa, alhamdulillah lah itu. Akhirnya. Iya, betul. Wow, itu salah satu momen yang paling nggak bisa dilupain juga sih Mbak ya. Betul. Tapi kalau tantangannya, ini dulu deh, rasanya jadi seorang mua tuh gimana sih Mbak? Ini mau tahu. Oh, rasanya ya happy Mbak. Happy. Iyalah happy, karena pada dasarnya memang udah suka, terus memang ternyata bikin orang cantik itu bisa bikin orang lain happy, apa otomatis kita ikutan happy kan. Terus dibayar juga. Bener. Jadi iya ibaratnya kayak hobi yang dibayar, bener. Iya, tapi sebelnya deh, kayak apa ya tantangannya gitu. Tantangannya kalau jadi mua tuh apa sih, selain kalau yang Rini tonton di video berseliweran itu
minta alis misalnya, Iya. tiba-tiba ibu, itu termasuk nggak sih? Ya ada banyak, sering gitu kan. Itu sebel nggak sih Mbak Elsa? Ya lumayan ya bikin mood turun gitu kan. Yang kita lagi fokus make up, nanti aku pasangin alis aja ya Mbak gitu. Tiba-tiba nanti, aduh tambah deh sekalian blush onnya, aduh sekalian tambah deh lipstiknya gitu kan. Ya, tapi pada dasarnya ya kalau memang kita masih ada waktu, pasti Mbak Elsa ladenin. Cuman pada saat memang kita diburu-buru waktu, ada job berikutnya, ya kita bisa minta maaf dengan sopan aja sih. Betul. Karena pada dasarnya kita kan bukan hanya menjual skill, tapi kita juga menjual jasa gitu. Yes, attitude juga ya Iya, Mbak. attitude Itu penting juga sekali. jadi salah satu yang paling penting nggak sih Mbak? Penting Kalau misalnya sekali. Sobat Bisa Mapan ada yang pengen jadi muat. Iya, penting banget. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang lebih tua gitu ya. Jadi kita bisa lebih belajar bersabar menghadapi karakter orang yang bermacam-macam. Itu bisa diaplikasiin di kehidupan sehari-hari. Betul, jadinya, pastinya. Mbak, ya. Jadi Wow. bisa diaplikasiin. Tapi kalau dari Mbak Elsa udah membangun usaha makeup artist ini dari tahun 2014. Sekarang udah mau jalan tuh 8 tahun ya Mbak. Betul. Pandemi kemarin tuh 2019, 2020, at least 2021 itu memukul kita semua. Bener. Ya, Sobat Mapan, Bisa Mapan ya. Iya. Itu termasuk Mbak juga. Iyalah pastinya Mbak, yang namanya pandemi COVID-19 itu pasti berpengaruh banget ke seluruh sektor usaha ya, tak terkecuali ya makeup artist. Di awal-awal itu banyak banget yang cancel, banyak banget yang membatalkan gitu. Bahkan Mbak Elsa ada juga yang akhirnya harus mengembalikan uang DP yang udah mereka transfer. Karena pada dasarnya ya namanya pandemi ya Mbak ya, bukan kehendak kita gitu. Jadi dari jiwa, padahal sebetulnya dari awal perjanjian yang namanya DP itu tidak dapat dikembalikan. Tapi yang namanya kita mempunyai jiwa kemanusiaan ya, bukan maunya mereka dan bukan maunya kita, ya otomatis lah ya Mbak, kita balikin lah. Apalagi, tapi ada yang tidak. Karena ya tergantung, kalau memang ada klien yang misalnya, Mbak tapi Mbak balikin kalau DP-nya bisa nggak? Ya udahlah gitu, balikinlah, bukan rezeki gitu ya. Jadi ya hampir selama berapa bulan itu, hampir setahun ya kita non job, bener-bener dan tidak ada pekerjaan dan tidak berani juga. Pada saat ada yang mau make up juga nggak berani mau ambil resikonya gitu, ya. resikonya terlalu tinggi waktu itu. Tapi juga banyak tuh dari pandemi, karena mau nggak mau ya kan kita harus berbuat gitu. Banyak yang intuit ke digital. Ya. Ada tuh kan macam-macam tuh waktu dulu 2019 2020 pada live semua. Kalau kita buka Instagram itu isinya pada live semua. Mbak juga nggak sih? Iya, Oh iya. harus karena Bahas apa tuh di situ waktu itu? tutorial makeup yang Tutorial pasti. makeup, oke. Tutorial makeup, gitu. Ya pasti karena pada saat pandemi itu kan kita nggak punya job. Untuk mengisi kekosongan Instagram itu kan harus tetap aktif, ya kan? Nggak boleh mati suri dong, Yes. ya kan? Jadi otomatis kita harus mencari kreativitas kita ya dengan bikin reels ya. Walaupun misalnya nggak melulu tentang tutorial, kita bisa misalnya bikin apa ya? Happy reels yang tadinya digabungin sama teman-teman yang lain gitu kan, makeupan, Oh, iya. betul, Brush challenge ya? iya, Ah. brush challenge dengan teman-teman Bener, gitu bener, kan, bener. pada saat itu kan heboh banget ya. Yes, ya. Ya gitu Mbak. Itu berarti memang benar yang namanya makeup artist juga day by day harus intuit sama apa yang lagi terjadi sekarang ya Benar, Mbak ya? harus, Wow. harus. Apalagi di era digital ya, kita harus terus ngikutin perkembangan zaman. Yes, benar. Ih, penasaran ya Sobat Bisa Mapan. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Balik lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Di segmen ini akan kita gali lebih dalam mengenai make up artis ini ya. Mbak Elsa, kita lanjut lagi ya. Boleh Mbak Rini. Nah Mbak Elsa, tapi kalau menurut Mbak Elsa, untuk usaha make up artis ini termasuk yang cukup menjanjikan kah? Pastinya, Oh ya, pastinya. kenapa tuh Mbak? Iya, karena kedepannya setiap orang pasti akan tetap membutuhkan yang namanya makeup artist. Jadi di setiap event-event, kadang-kadang bukan hanya pernikahan ya Mbak ya, bukan hanya pernikahan, bukan hanya wisuda. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ini ibu-ibu arisan aja mau make upan. Bener, Iya kan? bener, Mau bener. datang ke pesta ulang tahun misalnya temennya aja mau make upan, gitu kan? Mau all out. Nah jadi pasti
kedepannya itu tetap akan sangat menjanjikan. Yes. Nah, kalau untuk range, Rini mau tanya, itu kalau mau di make upin sama Mbak Elsha itu range-nya berapa sih, Mbak? By WA aja ya Mbak. By WA aja ya. Udah record ya? Iya. Tapi gini Mbak, kayak Mbak bilang tadi tuh, make up itu hampir tiap hari orang bisa pakai, Iya, ya kan Mbak? Jadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Kalau misalnya Rini dan juga Sobat Bisa Mapan di rumah pengen memulai gitu, kayaknya nih oke nih buat jadi MUA. Betul. Awalnya tuh kita ngapain dulu? Jadi untuk Sobat Mapan yang ingin jadi MUA gitu, harus yang pertama punya skill, Oke. ya, yang didukung dengan kemauan. Karena skill aja nggak cukup. Ya, zaman sekarang nih persaingan tinggi Mbak. Untuk yang jadi MUA tuh banyak banget. Yang mau jadi MUA banyak banget. Jadi kita harus punya kemauan untuk terus belajar. Nggak cukup di satu guru, nggak cukup di satu. Dulu Mbak Elsa berpikirnya gini, hanya dengan belajar otodidak kita bisa maju. Enggak, ternyata. Kita harus punya, harus ikut makeup class, kita harus punya guru. Karena dengan demikian ada yang menasehati kita, oh kamu kurangnya di sini loh. Kalau kita belajar hanya tutorial, dari tutorial orang aja, misalnya dengan otodidak, itu tuh nggak ada yang komentar, nggak ada yang menilai, nggak ada yang kasih masukan ke kita gitu kan. Dan juga selain itu dengan kita rajin, misalnya ikut makeup class, itu menambah pergaulan, berkenalan dengan teman-teman yang MUA yang lain, apalagi otomatis misalnya kemungkinan itu teman seangkatan kita, oh mulainya di tahun yang sama atau tidak berjauhan gitu, yang nantinya akan sangat berguna karena kedepannya setiap makeup itu belum tentu kita sendirian ngejob, bisa jadi kita nanti ketemu tim gitu ya, membutuhkan tim, membutuhkan teman gitu, makanya itu pergaulan yang seperti itu sangat dibutuhkan selain untuk menambah skill wawasan di bidang permakeupan. Yang kedua kita harus menyiapkan yang pastinya produk makeup, makeup yang lumayan menguras budget ya Mbak ya. Bener. Iya, lumayan menguras budget. Karena yang namanya kita menjadi makeup artist nggak cukup misalnya warnanya satu aja, nggak cukup. Bener. Karena shade orang beda-beda. Betul, warna kulit setiap orang pasti berbeda gitu kan. Kita harus punya beberapa warna, kita harus punya peralatan yang lengkap gitu. Terus dan kedua ya peralatannya tadi, peralatan make up mulai dari kuas-kuas, spons-spons, bahkan zaman sekarang itu kan kita promosinya lewat sosial media Mbak, otomatis sangat didukung oleh hasil foto. Yes. Ya, makanya kita harus punya minimal lampu yang bagus, kamera yang bagus, kalaupun misalnya nggak punya kamera tapi handphonenya yang bagus. Oke. Nah, atau dia yang bisa ngerekam video dengan cukup apik gitu ya. ya. Dan terus belajar juga ya paket lengkap loh Mbak MUA ini. Jadi bukan hanya make upin orang, tapi dia harus bisa ngedit foto, bisa foto, iya banget ya? tuh. Ngedit foto, ngedit video. Yes. Jadi nggak bisa yang namanya MUA gaptek, nggak bisa, nggak harus canggih. Memang harus belajar terus ya harus Mbak. belajar terus. Day by day perkembangan zaman harus terus dikejar gitu Iya. ya. Makanya kita harus bergaul juga. Jadi pada saat kita nggak bergaul, kita mau nanya sama siapa, gitu kan? Kalau kita bergaul, kita bisa nanya ke teman, ngedit ini gimana sih, gitu kan? Cara ngedit ini gimana sih? Oh, pasti orang dengan senang hati ngasih tahu kita kalau kita memang berteman dengan baik. Betul. Tapi kalau Mbak Elsha tahu banyak banget video nih sekarang ya kayak tutorial, termasuk Mbak juga. Iya. Itu memberikan tutorial gimana caranya untuk make up yang simple atau simply ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita kursus atau kita ikut kelas, itu apa yang membedakan kalau kita cuma lihat tutorial? Apa tuh Mbak? Ya, yang membedakannya yang pasti kalau yang namanya kita ikut makeup class itu kan ada si tutornya. Ya tutornya itu akan memberikan masukan, langsung melihat apa kekurangan kita, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Kalau kita hanya melihat menonton misalnya YouTube misalnya, itu kan cuman kita ikutin gitu, tapi ternyata salah loh yang kita ikutin misalnya, ternyata nggak begitu loh, itu kan kita nggak ada yang kasih masukan. Nah kalau kita ikut makeup class ada yang kasih masukan, oh ini begini loh Mbak harusnya, efektifnya begini loh Mbak. Jadi bisa gitu. diarahkan sebenarnya. Benar, lebih diarahkan lah.
Benar. Tapi kalau Mbak Elsha itu buka juga kan jasa untuk makeup class? Yes. Ya, bisa. Gimana caranya? Ya hubungi by WA aja. Iya. Gimana? Instagram aja deh bagi. Boleh, Instagramnya Elsha Makeup. Elsha Makeup, di sana di bio-nya ada WhatsApp-nya ya? Iya, di Yes. sana ada WhatsApp-nya. Tuh Sobat Bisomapan bisa dikepoin ya di Instagramnya ya, di @elsha_makeup. Betul, Mbak Nah, Rini. tapi kalau dari Mbak Elsha, tadi kita udah bahas mulai dari perjalanan karir sebagai makeup artist, kemudian intuit ke digital, terus juga promosi. Tapi kalau dari Mbak Elsha, kita simpulin ya, promosi yang cakep tuh kalau di industri makeup kayak begini tuh apa aja yang harus dilakuin, Mbak? Ya, di era digital seperti sekarang memang yang paling penting itu kita harus mengembangkan sosial media kita. Ya, jadi kita harus tetap kreatif ya Mbak ya. Yang namanya sekarang apalagi kita sebut Instagram. Instagram itu ya promosi gratis Mbak sampai sekarang. Jadi tapi kita harus rajin posting. Kalau misalnya kita nggak rajin, Mbak Elsa sempat malas posting gitu ya. Adalah kita pada saat ya kan lagi nggak mood, capek gitu kan. Kalau kelamaan kita nggak posting gitu, otomatis si follower kita ini akan berkurang. Nggak tahu kenapa. Mungkin juga si feed kita nggak masuk ke mereka nantinya gitu kan. Jadi orang nggak melihat. Jadi sempat ada yang nanya gitu kan, yang follower klien yang lama. Elsa nggak makeup lagi ya sekarang? Masih kok gitu kan, kok nggak pernah kelihatan lagi gitu? Masih, kata Mbak Elsa gitu kan. Ternyata karena kita sempet males gitu ya, mereka nggak muncul di feednya mereka gitu kan. Nah itu utama, penting banget yang namanya makeup artist harus tetap rajin, tetap fokus, posting minimal 1 kali 1 hari. Nah, itu untuk di digital. Digitalnya. Ada lagi kalau misalnya juga kita ada fitur gratis dari Google, itu penting ya. Kita pakai Google Business, di sana bisa kita masukin alamat kita. Jadi sekarang kan orang rata-rata sebelum pakai atau membeli sesuatu itu mereka searching dulu di Google. Ya kan Mbak ya, searching di Google. Kalau misalnya minimal lah cari kata Mua Palembang gitu, minimal atau makeup artist Palembang. Nah itu akan muncul kalau kita udah daftar di fitur gratis tadi, Google Business. Di Google Business itu juga catatannya untuk di digital. Ada lagi Mbak kalau untuk di luar digital? Di luar digital ya cara tradisional dari mulut ke mulut Mbak. Ya. Dengan mempertahankan kualitas. Iya. Itu juga nggak sih? Betul, penting banget. Iya. Tapi ya makanya kita ya syaratnya kalau dari mulut ke mulut kita harus mempunyai jaringan pertemanan yang besar, yang luas dan baik. Nah, kalau untuk harapan dari Mbak Elsha untuk dunia per-make-upan di Kota Palembang, happy nggak sih lihatnya sekarang nih Mbak? Alhamdulillah happy banget ya Mbak ya. Jadi sekarang melihat perkembangan dunia makeup artist itu udah sangat berkembang, udah banyak banget makeup artist yang bermunculan gitu, yang juga nggak kalah bagusnya gitu kan dengan yang senior gitu. Jadi harapan Mbak Elsa semoga dapat terus berkembang, dan mereka untuk para makeup artist yang baru jangan gampang menyerah, terus belajar. Jadi terus yang namanya kita ini learning by doing itu betul sekali. Jadi karena banyakin pengalaman aja dulu gitu, jangan money oriented dulu. Jadi kita harus banyakin klien, terima job gitu, diajakin hayu gitu. Nanti dengan sendirinya kita akan menaikkan range harga kita sendiri gitu. Nah, kalau disimpulin, 3 yang paling penting kalau mau jadi Mua tuh apa? Skill, attitude, kemauan. Semua pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Ya. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Mbak Rini. Sobat Bisomapan, seperti janji Rini tadi di awal, pada akhir acara kita punya kuis berhadiah merchandise yang akan disampaikan langsung pertanyaannya sama Mbak Elsha. Silakan Mbak Elsha. Oke, jadi pertanyaannya tahun berapa pertama kali Mbak Elsa mendapatkan klien sebagai profesional makeup artist? Sekali lagi terima kasih Mbak Elsha. Sama-sama Mbak Rini. Sudah ngobrol di sore hari ini barengan sama Rini di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Iya Mbak, ditunggu loh.
Dan Sobat Bisa Mapan, jangan lupa untuk jawabannya untuk pertanyaan kuis itu ditulis di kolom komentar YouTube kita dan di screenshot dan dikirimin ke DM Instagram kita di @marketing_semen_batu_raja. Dan Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan acara ini dan sampai jumpa pada episode Bisa Mapan selanjutnya. Terima kasih kepada Semen Batu Raja sebagai sponsor utama kita dan jangan lupa pilih Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Ridhi Malik undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.